Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Tempat pendulangan itu kemarin. Pasca penembakan tenaga medis COVID-19 di Kabupaten Intan Jaya, polisi terus memburu pelaku yang melarikan diri ke hutan. Gelapkan beras bantuan COVID-19 untuk warga, 3 sopir truk di Kabupaten Kerom ditangkap polisi. Meski masih ada pasien COVID-19, masjid di Kabupaten Merauke sudah dibuka untuk umum. Meski masih ada kasus positif COVID-19, sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Merauke telah membuka pintu bagi jamaah untuk melaksanakan sholat. Salah satunya adalah Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Masjid terbesar di Merauke ini sejak Jumat kemarin telah dibuka dan menerima jamaah yang datang melakukan sholat. Bahkan Masjid Raya Al-Aqsa telah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tentunya dengan memakai protokol kesehatan seperti berjarak dan wajib memakai masker. Imam Besar Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, Nasril Mustafa mengatakan, meski masih dilarang, pembukaan masjid ini murni tuntutan jamaah yang datang ke masjid meminta agar dibukakan pintu. Alhamdulillah, kami baru saja melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Apa yang sangat sesungguhnya kami lakukan ini di luar dugaan, karena niat awal kami adalah untuk melaksanakan sholat duhur. Tapi karena begitu banyak jamaah yang datang dan tuntutan dari jamaah bahwa kita harus melaksanakan sholat Jumat, maka saya sebagai imam, sebagai takmir masjid ini harus memfasilitasi apapun yang dimaui oleh jamaah, yang tentunya dijalankan dengan protokol kesehatan yang tetap kami laksanakan di masjid ini. Ya, untuk diketahui bahwa salat Jumat ini merupakan salat Jumat yang pertama yang kami laksanakan di bulan Syawal pasca Ramadan kemarin. Dan itu lagi-lagi bukan perencanaan kami, karena sesungguhnya secara institusi PKM tidak melaksanakan salat Jumat, tapi karena ini tuntutan dari jamaah dan jamaah terus berdatang untuk melaksanakan salat Jumat. Kementerian Agama sudah mengeluarkan keputusan untuk membuka kembali rumah ibadah khusus daerah yang dianggap masuk dalam zona hijau dan zona kuning. Sementara zona merah harus tetap berkoordinasi dengan satuan tugas COVID-19 setempat guna memberlakukan ibadah berjamaah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Gubernur Papua Clementinal menanggapi adanya pemberlakuan new normal atau kenormalan baru oleh Presiden di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut Wakil Gubernur, pemberlakuan kenormalan baru harus sesuai dengan kondisi daerah. Papua yang saat ini jumlah pasien terpapar COVID-19 belum bisa memberlakukan new normal karena masih belum mencapai puncak pandemi. Kalau bupati atau wali kota mau lakukan normal atau apa, silakan, tapi mereka juga harus bisa menerjemahkan apa yang disampaikan itu diturunkan sesuai dengan norma-norma yang ada. Yaitu tadi yang saya bilang, protokol WHO, Kepmen itu jelas, dan kondisi realitas dan objektif yang ada di tempat yang mereka pimpin. Seperti itu. Karena protokol kesehatan harus mengabaikan apapun. Hingga 31 Mei, data jumlah kumulatif kasus positif corona di Papua mencapai 752 kasus. Total dirawat sebanyak 525 pasien
sembuh 216 dan meninggal dunia 11 orang. Sementara pasien dengan pengawasan berjumlah 785 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 2.839. Kota Jayapura masih menempati urutan tertinggi kasus COVID-19 dengan total 349 pasien positif. Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan pencegahan COVID-19, salah satunya yaitu melakukan pembatasan aktivitas warga hanya sampai pukul 14.00. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Dari Maret sampai sekarang angkanya ada di kadang-kadang itu membuat masyarakat. Terbatasnya tenaga medis yang ada di 16 kabupaten di Papua membuat pemerintah Provinsi Papua melalui Satuan Tugas COVID-19 bergerak cepat guna membantu kabupaten dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Bertempat di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Wakil Gubernur Papua Clementinal resmi melepas 168 tenaga medis yang masuk dalam relawan COVID-19 Papua untuk bertugas di 16 kabupaten. Ke-168 relawan ini nantinya akan membantu setiap gugus tugas yang ada di kabupaten, baik membantu dalam bidang medis maupun bidang administrasi. Tenaga fisik yang akan disebar ke 16 kabupaten kota yang rawan penyebaran COVID-19 di Papua. Untuk saudara-saudara sekalian, yang ingin kami sampaikan, saudara harus bersukacita, harus bangga. Dari sekian banyak orang, kamu yang terpilih. Berarti bukan kami provinsi ya, tapi Allah punya rencana yang indah lewat kalian. Jadi jangan banyak berpikir. Nanti banyak berpikir, setan ganggu kamu orang. Wakil Gubernur berharap tenaga relawan ini dapat melaksanakan tugas kemanusiaan ini dengan baik sehingga dapat menekan angka penderita COVID-19 di Papua yang terus bertambah. Dari Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. Bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial sejumlah Rp600.000 masih bermasalah penyaluran karena data penerima tidak valid. Menurut Kepala Distrik Sentani Timur, Stephen Wali, pihaknya akan melakukan pemeriksaan ulang data bagi keluarga penerima manfaat karena masih ada data yang belum valid di 2 kampung di Distrik Sentani Timur, sehingga 2 kampung tersebut tidak bisa mencairkan dana bantuan. Saya kecil tidak bisa terima karena data penerima ini sangat tidak valid dan akurat. Alamat dan nama dan alamat sangat berbeda. Jadi itu yang mungkin itu yang sementara kita pending dulu sambil lakukan verifikasi, harus ke Kemensos lagi. Karena Kemensos kan pembayaran sistem ke kantor pos kan by name by address. Tidak bisa nama dan alamatnya berbeda diterima, itu tidak akan boleh. Data terdahulu apa? Inilah kita sementara belum tahu persis sumber data dari mana. Saya dari distrik masih bertanyakan data ini sebenarnya dari siapa. Petugas-petugas sosial yang ada mereka juga belum bisa memberikan klarifikasi siapa yang punya data ini. Kemensos ini jadi persoalan. Jadi bahkan di 2 kampung Yokiwan dan Dali Mapua itu sama sekali tidak satu orang pun ada di situ. Dia semuanya daftar nama dan kampung Nolokoa yang ada di sana. Artinya Pak Distrik, ini sampai saat ini Pak Distrik belum punya data juga. Saya belum punya, karena data ini baru datang kemarin. Kita belum bisa lakukan verifikasi, sudah dilakukan pembayaran. Bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sejak pekan lalu mulai didistribusikan di Papua. Sebanyak 3.174 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Jayapura akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 per kakak. Pembagian dana bantuan sosial tunai ini dilaksanakan oleh kantor pos dan diterima langsung oleh warga. Kepala Kantor Pos Jayapura Alex Nitalesi mengatakan pembayaran dana bantuan ini mengacu pada data penerima sesuai alamat dan nama. Karena itu masih proses verifikasi, karena kebetulan masih ada data yang belum valid, sehingga kita bayarkan yang sudah betul-betul fix ya, hasil verifikasi kelurahan, sudah data penerima sudah fix, itu yang kita layani hari ini. Nah, untuk yang distrik lain nanti mulai besok kita rencana pembayaran distrik Waibu dari kantor distrik, kemudian nanti
awal bulan tanggal 2 itu mulai untuk Sentani Kota. Dan ini kan sudah dijadwalkan karena pihak kelurahan itu melakukan verifikasi terlebih dulu terhadap data-data yang sudah kami serahkan. Ya. Distrik yang sudah siap untuk dilakukan pembayaran oleh kantor pos adalah Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Sentani Kota. Sementara 16 distrik lainnya masih dalam tahap verifikasi data penerima. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.